Disilahkan. Terima kasih kepada ini. Baiklah Bapak dan Ibu, modul 1.1 untuk program guru penggerak. Kita lanjutkan kepada budaya positif. Jadi tadi dari pemaparan Ibu ini sudah dapat kita simpulkan bahwa anak memiliki dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat membentuk pribadi siswa. Yang utama sekali yaitu pembentukan pribadi siswa ini adalah berasal dari keluarga. Dan kita di sekolah hanya memfasilitasi sehingga kodrat mereka itu. Jadi kita lanjut untuk budaya positif, di mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memaparkan bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak sehingga bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai manusia yang sempurna di tengah-tengah masyarakat. Kemudian anak ini nanti diharapkan memiliki intelektual serta karakter yang kuat, yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mereka bersosialisasi, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, sehingga budaya-budaya positif yang ada pada dirinya diterapkan di dalam masyarakat. Kemudian untuk menerapkan budaya positif ini khususnya di sekolah, dalam program guru penggerak kita memaparkan atau kita membuat yang namanya keyakinan kelas, atau intinya berupa kesepakatan positif yang dapat membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian dapat kami paradigma perubahan. Nah, di sini ada berisi mikrosepsi tentang kontrol atau menempatkan kita sebagai posisi kita sebagai guru, yaitu mengenai posisi kontrol murid. Kita tidak bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika ia memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kita kembali mengarah kepada merdeka belajar. Kemudian jika murid kita atau anak kita memilih untuk tidak melakukan, kelihatannya kita sedang mengontrolnya atau ilusi. Sebenarnya murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pada saat kontrol guru menjadi kebutuhan murid, akan terciptalah kontrol yang menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian tingkah laku anak itu kita berikan penguatan atau kita berikan istilahnya kekuatan yang dapat menyebabkan jiwa anak itu merasa dihargai, merasa perilaku yang dia perilaku positif yang sudah dia lakukan itu mendapatkan respon yang positif dari guru. Kemudian penguatan positif bujukan adalah kontrol. Kemudian dalam rangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut menyadari dan menolak atau bisa jadi tergantung pada pendapat sang guru. Kemudian ada lagi yang kritikan atau membuat anak merasa bersalah. Itu posisi kontrol guru. Di antaranya menggunakan kritikan yang mengontrol murid atau membuat anak merasa dia identitasnya gagal. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan kepada anak itu juga akan berpengaruh kepada karakter siswa. Jadi kalau kontrolnya itu kita berikan yang negatif, sifatnya menghukum atau istilahnya membuat anak merasa bersalah, nah itu akan percaya diri anak tadi akan hilang. Kemudian dapat kami ilusikan juga, yaitu orang dewasa yang haknya untuk memaksa, ada haknya untuk memaksa. Yang di sini perilaku yang diharapkan adalah memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi untuk orang dewasa aja mungkin tidak bisa kita pakai yang memaksa ini ya, apalagi untuk anak-anak. Kemudian menurut Stephen R.
Kofli, yaitu prinsip leadership untuk pengajaran di kelas ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan, merubah pandangan. Jadi pandangan kita, cara-cara kita menghadapi siswa, kalau kita ingin merubah siswa, kita dulu yang berubah. Kemudian di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi merdeka maksudnya di sini tentu masih tercover dalam sikap-sikap disiplin yang positif. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi untuk itu tentu tidak sama. Sebab jika kalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan disiplin kita. Dan peraturan-peraturan dan demikian adanya dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka maksudnya di sini adalah menurut Ki Dewantara tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah sendiri. Artinya sebelum kita menyuruh, sebelum kita memerintah, sebelum anak-anak di perintah begini begitu, artinya kita sebelumnya memberikan contoh disiplin dari diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif itu melakukan tindakan positif. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama untuk menghindari dari ketidaktindakan disiplin. Yang pertama menghindari dari ketidaknyamanan. Artinya supaya awak tidak dihukum di ibu, awak patuh-patuh salah. Jadi motivasi itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, nanti setelah kita bersikap positif akan dipuji oleh guru atau segala macam. Jadi itu motivasi yang kedua. Yang ketiga untuk menjadikan orang merdeka dan ingin dihargai dirinya sendiri dengan nilai merdeka ini. Nah, itu diantaranya motivasi sehingga anak-anak itu mau melakukan sikap positif. Kemudian pada dalam melakukan budaya positif ini di kelas kami juga membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu. Kemudian di modul 1.1 ini ada pembentukan keyakinan kelas dalam kelas kita masing-masing. Kemudian pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kemudian di modul ini juga kami mempelajari posisi kontrol. Posisi kontrol ini lebih ke cara guru menangani ketika siswa itu mengalami terkategorikan siswa. Yang pertama posisi kontrol itu ada yang penghukum, yaitu menggunakan hukuman ya maupun fisik atau verbal dari guru seperti percaya bahwa hanya satu cara membuat PBM menjadi berhasil. Jadi Iko kalau kita analogikan sebagai guru yang suka memberi hukuman. Nah, kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Nah, ini mengeluarkan suara lembut dalam keheningan, tetapi kata-kata yang dibuat oleh guru itu sangat menusuk ke hati siswa atau berkesan di hati siswa sehingga kepercayaan dirinya berkurang atau mentalnya menjadi agak menjadi rendah diri karena pernyataan yang diberikan guru. Jadi merasa bersalah dan akhirnya dia menyebabkan rendah diri. Kemudian ada guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman atau mitra, dan inilah yang diharapkan dalam praktek kita dalam pembelajaran. Kita dituntut sebagai mitra dengan siswa. Jadi alat kontrol yang kita gunakan berupa hubungan baik antar siswa. Jadi lebih ke tanya jawab, diskusi. Jadi tidak ada pemberian hukuman, kemudian tidak ada statement sehingga siswa merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau atau
konsekuensi yang dapat memberikan sanksi. Kemudian yang terakhir itu manajemen, sehingga posisi kontrol ini bisa dipraktekkan dalam kelas. Kemudian ada segitiga restitusi, ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah kurang lebih bagan atau sesuatu yang contoh yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi dalam modul 1.1 ini dipelajari dengan mengacu apa-apa yang sudah difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya mengacu pada sistem pendidikan yang sudah diterapkan pada undang-undang yang undang-undang pemerintah yang mengacu pada filosofi pendidikan Pancasila, di mana anak dituntut disiplin, membuat karakter lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan untuk modul 1.1 mengenai penerapan budaya-budaya positif di sekolah. Dan ini contoh kesepakatan kelas. Ini dibuat antara guru dan murid, kesepakatan kelas yang nyaman, yang kira-kira bisa kita laksanakan dalam kelas dalam menciptakan budaya positif. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian dari pemaparan kami ini, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin memberikan saran atau tanggapan dari apa yang telah kami sampaikan. Kami persilahkan. Kami minta dari Bapak. Terima kasih pada waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan atau kritikan. Yang pertama, dari semua yang dipaparkan dari awal sampai akhir tadi, semuanya itu bertujuan untuk merubah sikap perilaku anak didik. Kami mohonkan kepada guru penggerak dan kita semua, dari yang pertama tadi adalah merubah sikap perilaku anak. Yang kami simpulkan, sebelum kita merubah perilaku dan sikap anak, terlebih dahulu kita merubah diri kita sendiri. Ini perlu kami sampaikan kepada ibu dan guru kita semua. Ini mudah-mudahan terlaksana. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari program ini atau kegiatan yang dilakukan ini dapat terwujud hendaknya. Jadi yang pertama harus diri kita sendiri yang kita ubah dulu. Yang kedua mengenai kesepakatan kelas. Ini kami harapkan lagi kesepakatan itu memang kita sepakati dari warga sekolah atau warga kelas kita masing-masing. Kalau kesepakatan itu telah dibuat, memang kita tidak perlu marah-marah lagi kepada anak, tidak perlu lagi membentak-bentak anak, kita hanya memperlihatkan kesepakatan apa yang telah kita buat bersama dengan peserta didik kita. Ini mudah-mudahan dalam kesepakatan ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Anak akan paham dengan apa yang dibuat, apa yang disepakati. Kalau kita sudah buat bersama, kita kesepakatan itu sama dengan aturan atau undang-undang. Undang-undang kita buat harus kita laksanakan di dalam kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan saran atau kritikan. Mudah-mudahan saran dan kritikan ini memacu Bapak, Ibu-Ibu, guru penggerak dan kita semua untuk melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan saran dari Bapak. Kemudian
Ibu-ibu sekalian masih ada tanggapan? Dengan tidak adanya tanggapan, saran atau dari rekan-rekan kami, maka berakhirlah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kemudian di sini kami sangat mengharapkan sebagai CGP dukungan selanjutnya untuk melanjutkan program-program kami sebagai guru penggerak, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat. Jadi kolaborasi kita tingkatkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi aksi nyata di 06 Pandai Sike, dan budaya-budaya positif dapat kita terapkan dalam keseharian kita dalam menjalankan proses pembelajaran di SD 06 Pandai Sike. Dan mudah-mudahan dari SD 06 Pandai Sike terlahirlah profil-profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita harapkan dari tujuan pendidikan kita. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu luang, atas kesempatan yang diberikan untuk kami kepada Bapak dan Ibu yang ada di SD 06 Pandai Sike. Kemudian untuk terakhirnya kami akhiri acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat untuk dapat melaksanakan acara kita, yaitu acara sosialisasi pada hari ini. Kemudian selawat berikan salam yang tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Pandai Sike, seterusnya kepada ibu-ibu, rekan-rekan guru dari SDN 06 Pandai Sike. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi dari kami selaku sebagai guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Kemudian dapat kami paparkan sedikit, selama 2 bulan terakhir kami telah mengikuti program guru penggerak, yang mana dalam rangkaian pelaksanaannya kami sudah menyelesaikan 1 modul. Dan terakhir tagihannya, yaitu kami harus mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kami, yang nanti tujuannya kita bisa sama-sama membangun kolaborasi sehingga pembelajaran yang sudah kurang lebih kami dalami pada modul 1 bisa kita terapkan di sekolah, sehingga profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar terwujud di SDN 06 Pandai Sike. Dan alhamdulillah kami berdua di sini di SD 06 Pandai Sike yang sudah dinyatakan lulus mengikuti seleksi guru penggerak, yaitu saya sendiri, Nur Hayati, dan Ibu Rini Supita rekan saya. Dan alhamdulillah serangkaian kegiatan sudah kami lakukan. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita minta dulu pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah
yang hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dewas Deswandi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Guru SD 06 Pandai Sike. Yang saya hormati ibu-ibu guru penggerak SD 06 Pandai Sike. Pertama sekali mari kita sampaikan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat karunia pada kita bersama sehingga kita dapat hadir untuk sosialisasi tentang kegiatan dilaksanakan sosialisasi tentang guru penggerak yang telah berjalan selama 2 bulan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari, apa yang dilakukan oleh guru penggerak ikuti apa yang dipelajarinya. Semuanya itu adalah untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah, bagaimana supaya anak-anak didik kita dapat